Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan support, memberikan dukungan agar channel ini dapat berkembang. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri dari Tanah Jambi, tanah kelahiran saya, yang mana kisah ini terjadi di desa tempat ayah saya tinggal. Saya akan menceritakan sebuah lokasi misteri, lokasi yang sangat ditakuti warga, dan warga menyebutnya lokasi Tanah Pendaman, yang mana pada saat zaman penjajahan Belanda, lokasi itu dijadikan tempat pembantaian pribumi yang melawan penjajahan Belanda. Mereka menghabisi kolonial Belanda, penjajah Belanda, company di lokasi itu. Mereka menangkapnya dan membantainya di lokasi itu. Ada yang dikuburkan hidup-hidup, ada yang dikuburkan setelah dieksekusi mati. Dan lokasi tanah itu sangat luas, kurang lebih sekitar 1 hektar. Dan di lokasi tanah 1 hektar itu terdapat beberapa lubang yang dulu digunakan warga untuk mengkubur hidup-hidup orang-orang Belanda. Jadi menurut cerita, dalam satu lubang itu dikuburkan sekitar 100 sampai 150 orang. Ada yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan ada yang masih dalam keadaan hidup. Mereka ditimbun, dipendam sampai mati di lokasi tanah tersebut. Dan sampai hari ini lokasi Tanah Pendaman itu menjadi lokasi yang tidak pernah didatangi oleh warga. Walaupun sekarang lokasi Tanah Pendaman itu sudah dikelilingi oleh perkebunan sawit, perusahaan-perusahaan besar. Kejadian ini diceritakan ayah saya sekitar tahun 90-an. Seorang warga yang menggembala kerbau. Dia yang tahu kalau Tanah Pendaman itu adalah tanah larangan atau tanah yang sangat angker. Warga tidak berani masuk ke sana, apalagi dengan membawa hewan ternak untuk mengembalakannya di sana. Namun orang ini boleh dikatakan bernyali cukup tinggi dan tidak percaya tentang hal-hal mistis. Dia membawa kurang lebih sekitar 8 ekor kerbau dewasa yang memiliki tanduk yang besar. Menggembalanya masuk ke lokasi Tanah Pendaman. Diceritakan kalau dia di sana membiarkan kerbau-kerbaunya memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Dan dia duduk di sebuah pohon besar, pohon duku besar, dan menyandarkan dirinya di pohon duku tersebut. Tapi dia bercerita kepada ayah saya sebelum dia berbaring menyandarkan diri di pohon duku itu, dia kencing di sebuah lekukan gitu. Jadi seperti tanah lekuk gitu. Dia kencing di sana, dan setelah kencing dia langsung pergi ke pohon duku yang rindang. Dia menyandarkan dirinya di sana dan tanpa sengaja dia tertidur lelap. Saat dia tertidur lelap, dia bermimpi bahwa kejadiannya, lokasi tempat dia duduk menggembala kerbau-kerbaunya adalah lokasi tempat perang. Dia melihat kalau di lokasi itu banyak warga Indonesia, warga Jambi, dengan menggunakan pakaian khas pakaian adat, membawa tombak, membawa keris, membantai banyak sekali orang-orang Belanda yang ada di sana. Dan dia melihat kalau orang-orang yang sudah mati, orang-orang Belanda yang sudah dibunuh, dan ada yang masih hidup tapi dengan luka yang sangat parah, dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang sangat dalam, ditumpuk mereka semua, dan mereka dikubur hidup-hidup. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Setelah semuanya dikubur dalam lubang yang sangat besar, dia masih melihat dan dia merasa kalau dia tepat masih duduk di belakang di bawah pohon duku.
Dan dia melihat tanah yang sudah dikubur, tanah yang sudah diuruk ya, ditutup. Satu persatu tangan keluar dari lubang galian, lubang tempat pendaman itu. Tempat mayat-mayat Belanda dan orang yang masih hidup ya, dipendam di situ. Satu persatu keluar, tangannya keluar dan meraih membuka lubang yang sudah tertutup itu. Dia melihat dengan jelas bahwa sosok yang keluar dari tanah pendaman itu, sosok yang sangat mengerikan dan banyak sekali. Sosok itu keluar satu persatu ya, dengan wajah yang hancur, dengan luka yang dia bilang ada yang perutnya robek, ada yang lehernya bekas gorokan, ada yang tangannya hilang. Sosok itu keluar dari dalam kuburan dan satu persatu sosok itu menghampirinya. Berjalan, ada yang berjalan menyeret kakinya, ada yang berjalan sambil memegang lehernya. Ramai sekali, satu persatu mendekati dia. Dan dia hanya bisa duduk dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sosok yang sudah semakin dekat berjalan, satu persatu mendekatinya dan sosok itu berdiri di hadapannya dengan melambaikan tangan, memegang bagian kepala, memegang bagian pundaknya, dan ada yang menarik-narik bagian bahunya. Seolah-olah sosok itu ingin mengajaknya pergi dari tempat itu. Ketika dia melihat ada sosok yang sangat menyeramkan, sosok yang, mohon maaf ya, kepalanya sudah hilang dan bagian ususnya sudah keluar. Jadi dia berjalan dengan satu tangan memegang lehernya dan satu tangan lagi memegang bagian perutnya dengan darah yang keluar, seperti seolah-olah menahan isi dari perutnya. Berjalan mendekatinya dan menabrak. Jadi dia duduk ya, duduk gak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihat sosok itu ya. Terus ada yang menarik tangannya, ada yang memegang-megang bahunya. Ketika sosok yang sangat mengerikan itu datang, berjalan dari belakang sambil memegang leher dan sosok itu tiba-tiba menabraknya dan dia terbangun. Ketika dia terbangun, hari sudah malam. 8 ekor kerbau yang digembalanya sudah nggak tahu lagi pergi kemana. Dan di situ dia mendengar seperti geraman harimau. Jelas sekali dia seperti mendengar geraman auman ya, auman harimau dan langkah kaki harimau. Karena dia yang sudah umur ya, sudah umur dan banyak mendapatkan, kalau orang Jambi bilang tuh pepeto. Pepeto tuh seperti inilah ya, pantun untuk mengusir sosok-sosok gaib lah. Sosok-sosok gaib dan sosok-sosok harimau jadi-jadian. Karena memang ya, sosok harimau yang didengarnya, sosok harimau yang ada di tempat itu memang harimau tungguan kampung ya. Dia mengatakan pepetonya dengan bahasa Jambi seperti ini. Nenek datuk yang ada di sini, datuk belang yang ada di sini, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mengganggu datuk yang ada di sini. Saya sekarang mohon pamit, saya sekarang mohon ampun, saya mohon pamit untuk pulang ke rumah. Tunjukkan jalan saya pulang ke rumah, jangan ganggu saya. Jadi artinya gini, nenek datuk yang ada di sini, penunggu yang ada di sini, harimau yang ada di sini, mohon maaf, saya berada di sini bukan untuk mengganggu. Saya datang ke sini tidak untuk mengganggu dan saya sekarang berpamitan untuk pulang. Tolong tunjukkan jalan saya untuk pulang. Setelah mengatakan itu, sosok harimau yang semakin mendekat ke arahnya. Prak, dan sekali-kali dia menggeram dan seperti ingin mengaum. Sosok itu pun menghilang. Sosok itu menghilang dan muncullah seperti kunang-kunang. Sahabat tahu ya kunang-kunang. Sosok seperti kunang-kunang
Kunang-kunang itulah yang menunjukkan jalan dia pulang. Jadi dia bilang dia berjalan mengikuti kunang-kunang tersebut dan akhirnya sampai ke pedesaan. Memang lokasi Tanah Pendam itu cukup jauh dari permukiman warga, cukup jauh dari desa tempat ayah saya tinggal. Dia mengikuti kunang-kunang itu, nggak tahu dia menerobos semak belukar. Dia dengan membawa sebilah parang. Jadi di mana jalan yang dilalui kunang-kunang itu dibersihkannya sambil berjalan agar badannya tidak tersangkut oleh duri rukam. Duri rukam itu duri hutan yang tajam-tajam ya. Kalau mengenai baju pasti akan nyangkut. Dia mengikuti kunang-kunang itu dan akhirnya sampailah di desa. Pada malam hari itu sudah sampai ke desa sekitar jam 10 malam. Warga yang sudah panik dengan 8 ekor kerbau yang digembalanya sudah kembali sendiri pulang ke kandang dan orang yang menggembala kerbau ini tidak kunjung pulang. Warga sudah berniat untuk mencarinya. Akhirnya dia pulang dan warga pun tenang ya. Di situ dia tidak menceritakan kejadian yang dialaminya. Dia cuma bilang nggak sengaja tertidur dan terbangun baru malam hari. Alhamdulillah dia bisa ingat jalan pulang. Dengan gelap gulitanya malam, dia bisa sampai. Dia melihat 8 ekor kerbaunya sudah kembali ke kandang dan warga pun segera bubar ya. Segera bubar. Dia mandi ke sungai. Pada saat itu memang seluruh warga belum memiliki WC ya, atau kamar mandi di rumah. Jadi mereka semuanya mandi di sungai. Setelah dia mandi dan dia kembali ke rumah, dia sholat isya, makan dan tidur tanpa menceritakan kejadian ini ke anak istrinya. Dia langsung tidur dan di dalam mimpinya dia didatangi oleh seorang yang boleh dikatakan memiliki perawakan yang sangat gagah, menggunakan pakaian adat Jambi dan membawa sebilah keris. Dia mengatakan dengan bahasa Jambi, "Assalamualaikum anak cucu." Anak cucu tadi salah. Anak cucu mengotori tempat yang tidak semestinya. Kalau tidak kami yang membantu anak cucu, mungkin anak cucu sudah tidak bisa kembali pulang ke rumah. Karena apa yang ada di sana marah dengan anak cucu. Anak cucu membawa kerbau anak cucu ke sana, memakan tumbuhan yang ada di sana, mengencingi tempat peristirahatan orang-orang yang ada di sana. Anak cucu mungkin nggak tahu kalau orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang mati dalam keadaan sesat. Mungkin kalau tidak kami datang membantu anak cucu tidak akan bisa pulang ke rumah. Nah, paginya setelah dia mendengar apa yang dikatakan sosok seperti orang yang sangat berwibawa itu, dia langsung menemui ayah saya, yang mana memang warga desa ya, mengenal ayah saya sebagai orang yang memiliki kemampuan di bidang spiritual dan sangat dekat dengan sosok-sosok yang memiliki dampingan seperti orang-orang kerajaan. Yang mana memang ayah saya keturunan langsung dari raja dari desa tersebut. Di sini orang mengatakan bahwa Rajo Pijoan. Ya. Orang ini langsung datang menceritakan kisah itu kepada ayah saya dan ayah saya cuma tersenyum dan menyuruh orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bersyukur kepada Allah atas perlindungan yang telah diberikan Allah. Karena ayah saya mengatakan bahwa kalau orang sudah melakukan kesalahan di tanah pendaman itu, jarang sekali bisa keluar dengan selamat. Apalagi bisa dituntun pulang, dan pada malam harinya diberi nasihat dan diberi wejangan oleh sosok gaib penunggu tempat itu. Sosok yang baik ya.
sosok baik dari keturunan, asli orang ini, asli dari kerajaan, yang memberi wejangan kepada orang yang telah melakukan kesalahan dan membantu orang tersebut terlepas dari gangguan gaib, roh-roh dari orang-orang Belanda yang mati secara penasaran itu. Ayah saya meminta orang tersebut pada hari Jumat melakukan sedekah ya, bukan sedekah besar-besaran, namun memberikan sedikit rezekinya, mensedekahkan sedikit rezekinya kepada fakir miskin, anak yatim dan janda. Walaupun hanya sepiring nasi harus diberikan, karena untuk rasa syukur kepada Allah telah memberikan perlindungan kepada beliau. Nah, di sini ayah saya menceritakan kepada orang tersebut, dulu pernah ada orang yang nggak tahu datang dari mana, yang katanya pemancing ya, karena memang lokasi tanah pendaman itu tidak jauh dari sungai. Berniat memancing ke sana dengan rombongan menggunakan perahu. Entah kenapa dia tertarik di lokasi tanah pendaman itu. Padahal lokasi itu jauh dari sungai, tidak terlalu jauh lah. Tapi ya kalau berniat untuk mancing, untuk apa pergi jauh ke daratan? Dia mengatakan bahwa seperti ada bisikan yang menyuruhnya untuk pergi ke lokasi tanah pendaman itu. Di sana dia melihat sebuah batu alam seperti batu sungai, dan dia nggak sengaja ya, karena lokasi tanah itu semak belukar, dan dia memilih untuk duduk di atas batu itu. Duduk di atas batu itu, melamun ya, melihat pemandangan di sekitar, dan setelah pulang ke rumah, orang tersebut seperti ini ya, memiliki kesadaran 50%. Jadi perilakunya aneh. Seperti dia sering ngelantur dengan menggunakan bahasa Belanda, sering juga dia sering ngelantur dengan menggunakan bahasa yang tidak bisa dimengerti, dan dia sering keluar dalam keadaan tidur ya. Dalam keadaan tidur dia keluar dari rumah, keluyuran entah kemana, dan akhirnya sampai ke tanah pendaman itu. Ayah saya mengatakan jarak rumahnya ya, dia bukan orang yang berasal dari desa tempat ayah tinggal. Desa dari tempat ayah tinggal ya. Desa orang ini terletak sekitar 18 km dari lokasi tanah pendaman itu. Beberapa kali ya, warga menemuinya pada saat pagi hari. Warga sedang berjalan ke ladang, melewati lokasi tanah pendaman itu, melewati batu itu, melihat orang itu sedang duduk di atas batu tersebut. Kerap kali warga melihat, dan akhirnya orang itu pun datang menemui ayah saya untuk meminta pendapat ya, dan meminta kalau bisa ayah saya melepaskan kutukan atau gangguan yang dialaminya. Ayah saya mengatakan kepada saya, menceritakan ini adalah gangguan dari penghuni sosok tanah pendaman ya, arwah-arwah penasaran itu. Jadi arwah ini ingin kembali hidup ya, dengan menggunakan jasad orang lain. Ya itulah boleh dikatakan kesambet atau teguran. Ya. Ayah saya melakukan pengobatan kurang lebih hampir 2 minggu, dia mengatakan. Nah, ayah saya pun dalam prosesi pengobatan orang tersebut didatangi oleh sosok-sosok Belanda yang membawa senjata lengkap, seperti seolah-olah ingin menyerang ayah saya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan pertolongan kepada orang itu dan akhirnya bisa tersembuh. Dan dia mengatakan, tobat saya untuk datang lagi ke tanah pendaman ini. Lalu cerita berikutnya, kisah yang terjadi di tanah pendaman itu. Ada seseorang dari luar pulau, dari Jawa ya. Dari Jawa yang memang beliau adalah seorang pakar spiritual, tapi memang khusus untuk mencari nomor togel. Ya. Jadi dia mendapat informasi bahwa di desa tempat ayah saya tinggal
ada sebuah tempat keramat atau tempat angker, yaitu Tanah Pendaman Belanda. Dia berniat datang ke sana untuk tidur di sana, kalau orang bilang ngelok ya, ngelok agar dapat mimpi, dapat wangsit nomor togel yang akan keluar pada hari berikutnya. Nah, dia mendatangi ayah saya karena dia bertanya kepada orang kampung, siapa yang paham tentang hal-hal spiritual di tempat ini. Dia yang datang dari Jawa, jauh-jauh, hanya ingin datang ke desa saya untuk tidur atau mencari keberuntungan di Tanah Pendaman itu. Warga mengatakan, coba bertanya kepada ayah saya. Mana tahu dia bisa memberikan jawaban atau bisa istilahnya tuh membantu untuk kamu bisa sampai ke Tanah Pendaman. Datanglah orang itu ke rumah dengan beberapa orang yang asli dari Jambi, yang sengaja mengundang mbah lah kita bilang di sini, mbah itu datang ke rumah saya. Ayah saya cerita dengan aura atau bawaan yang sombong. Ayah saya bilang sombong, mengatakan kalau dirinya pakar di bidang spiritual. Sudah banyak gunung Merapi, Gunung Kawi saya datangi untuk bertapa, bersemedi dan mencari ilmu. Saya lulus. Ini di belakang saya 3 keraton yang mendampingi saya, dengan nada bicara logat Jawa yang khas, dengan duduk yang gagah, seperti seolah-olah melihat orang yang ada di depannya adalah orang-orang kecil ya. Hanya dialah yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan bahwa saya memang datang dari Jawa, diundang oleh teman-teman ini, bapak-bapak ini, untuk mencari keberuntungan di Tanah Pendaman. Jadi saya tanya ke warga setempat kalau bapak yang mengerti hal-hal gaib yang ada di sini. Jadi singkat cerita, saya langsung aja mengajak bapak untuk pergi ke sana. Malam nanti saya sudah menyiapkan sesaji, saya sudah membawa minyak apel jin, saya sudah membawa pusaka yang saya punya untuk menaklukkan kodam, menaklukkan gaib yang ada di tanah itu. Jadi ayah saya yang nggak ngerti ya apa yang dikatakan orang ini, apa dan maksud tujuannya. Dia hanya tersenyum dan mengatakan, ya kalau memang niat bapak sudah bulat, bapak sudah yakin memiliki kemampuan bisa menakluki kodam yang ada di tanah Jambi, ya silahkan, saya tidak melarang. Tapi kalau bapak mengajak saya untuk melakukan hal-hal seperti itu, 10 jari saya angkat, saya memohon meminta maaf kepada bapak. Saya tidak pernah melakukan hal-hal tersebut, dan saya juga tidak mengerti dengan apa yang bapak ceritakan. Monggo, kalau bapak ingin datang ke Tanah Pendaman, mungkin bapak-bapak yang ada di sini sudah tahu lokasinya. Silahkan datang ke sana. Namun kalau terjadi sesuatu hal yang ada di sana kepada diri bapak, mohon maaf sebelumnya saya tidak dapat membantu bapak, karena memang di luar batas kemampuan saya tidak dapat melarang orang. Dan apa yang akan bapak dapat di sana, ya kalau rezeki yang bapak dapat, ya itu rezeki bapak. Tapi kalau musibah yang bapak dapat, ya itulah hasil dari perbuatan bapak. Jadi kalau bapak mau pergi, silakan bapak pergi. Kalau untuk mengajak saya mohon maaf. Jadi setelah mendengar apa yang dikatakan ayah saya, orang ini sedikit tersinggung ya. Tersinggung karena ayah saya seolah-olah mengecilkan dia dan menantang dia. Padahal ayah saya mengatakan ya apa yang seharusnya dia katakan ya. Ya silakanlah, kalau mau pergi ya pergi, kayak kalau enggak ya enggak ada yang bisa ngelarang, toh juga itu tanah milik umum ya. Nah, orang itu langsung mengatakan kepada ayah saya, kalau kamu memang memiliki kemampuan, boleh kita adu sekarang, kita tes sekarang, siapa yang lebih kuat. Nah, ayah saya yang memang tidak memiliki kemampuan sehebat dari mbah yang datang dari Pulau Jawa, langsung mengatakan bahwa mohon maaf, saya tidak menantang. Saya tidak memiliki kemampuan, kehebatan. Saya cuma mengatakan silakan kalau mau pergi, silakan pergi. Kalau enggak ya enggak. Sama sekali saya tidak menantang.
saya akui kalau Mbah sudah berani datang ke tanah Jambi. Ya. Singkat cerita, orang itu pun pergi dari rumah saya dan malamnya dia langsung datang ke tanah Pendaman. Nah, jadi mereka datang bertiga dan mereka yang bertiga ini tidak tahu persis di mana lokasi tanah Pendaman, membawalah seorang warga desa yang di sini dekat ya dengan ayah saya, boleh dikatakan sering membantu di rumah. Sering juga diajak pergi oleh ayah saya untuk berziarah ke makam leluhur untuk membersihkannya. Jadi karena memang dia yang tahu persis lokasi tanah Pendaman itu, boleh dikatakan dia menjadi guide lah malam itu. Dia dibayar dan orang ini minta izin kepada ayah saya. Gimana nih? Saya diajak untuk menunjukkan lokasi tanah Pendaman. Sedangkan kamu gak mau pergi. Saya takut, dia bilang. Nah, ayah saya mengatakan, ya udahlah, jangan takut. Itu rezeki buat kamu. Kamu dikasih duit kan? Iya, saya dibayar. Nah, itu rezeki kamu. Jangan kamu tolak. Pergilah, gak apa-apa. Insya Allah, kalau kamu pergi ke sana, kamu insya Allah gak apa-apa. Karena niat kamu ke sana cuma untuk mencari rezeki, dibayar, diupah. Kamu tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Tapi saya pesankan kepada kamu, cuman mengantarkan ke lokasi itu dan kamu segera pergi dari lokasi itu. Atau boleh juga menunggu dengan jarak yang jauh. Jangan berada di lokasi tanah Pendaman saat mereka melakukan ritual. Nah, orang ini pun setelah mendapat ujangan dari ayah saya langsung pergi malam itu mengantarkan Mbah dan kedua orang ini. Jadi mereka pergi berempat ke sana, memasuki hutan dan akhirnya sampai ke sana. Menurut kisah yang diceritakan orang yang mengantar Mbah yang dari Pulau Jawa yang berniat untuk menaklukkan gaib yang ada di sana, sampai ke sana itu sekitar jam 11 malam ya. 11 malam. Ketika sampai pun aura yang ada di sana sangat mencekam ya. Mereka membawa obor, banyak sekali menyiapkan kaleng ya, kaleng sarden yang diisi minyak dan dikasih sumbu, kan menjadi obor tuh. Nah, banyak sekali hingga tempat itu menjadi sangat terang. Ya. Disiapkanlah tikar dan sesaji yang dibawa Mbah sudah lengkap dengan sebuah keris yang panjang dengan prapenan. Prapenan itu tungku ya, tungku kayu untuk kemenyan dan lengkap lah. Ya, kembang 7 rupa segala macam dipersiapkan. Nah, ketika Mbah baru mulai ingin membakar kemenyan, entah apa yang terjadi ya, entah apa yang membuat tungku tempat bara api itu, tempat arang yang dibakar itu, tiba-tiba seperti ada yang menendang. Seperti ada yang menendang, terpelanting mental dan arang yang sudah panas terbakar itu berhamburan dan mengenai kain yang digunakan Mbah. Mbah dengan panik langsung membersihkan bara yang menempel di pakaiannya dan Mbah bingung. Dan Mbah mengatakan di situ dengan bahasa Jawa ya. Orang ini juga antara ngerti dengan enggak. Wes, belum apa-apa kok udah diganggu, dia bilang. Mbah bilang itu. Namun Mbah dengan keyakinannya ya, dengan ilmu yang dia miliki melanjutkan ritual ini ya. Membuat lagi api, membakar kekayuan yang di sana, mengambil bara yang sedang menyala, ditaruh lagi di atas tungku dan Mbah mulai melakukan ritual. Nah, ketika orang yang mengantarkan Mbah ini ya, orang yang kerap membantu ayah saya, orang dekat ayah saya ini kan mendapat pesan tuh, kalau Mbah sudah melakukan ritual, segera pergi dari sana. Jangan kamu ada di sana. Nah, orang ini melihat Mbah sudah mulai melakukan ritual, pelan-pelan meninggalkan tempat itu. Namun diketahui oleh Mbah dan kedua orang ini lagi. Dan diteriakin langsung, Bang, sini, ngapain pergi? Sini aja sini. Gak usah pergi, nanti kami gak tahu jalan pulang, dia bilang. Nah, memang kan kalau ditinggalkan begitu aja, orang ini otomatis kalau selesai melakukan ritual kan nggak tahu kemana arah pulang. Ya, dengan kebingungan ya dia bilang, yaudahlah aku nunggu di sini, nggak berani aku nunggu dekat-dekat.
takut aku nyium bau menyan, dia bilang. Akhirnya dia menunggu sedikit jauh ya, sedikit jauh dari lokasi itu, dan di situ dia melihat langsung dengan mata kepalanya Mbah yang melakukan ritual di atas di atas tikar yang penuh dengan sesajen dan dikelilingi dengan lampu obor yang menyala, melakukan ritual dengan jampi-jampi. Di situ memang Mbah memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Keris yang diletakkannya di samping nampan yang berisi sesaji tiba-tiba berdiri, dan keris itu melayang dengan sendirinya. Ketika keris itu melayang dengan sendirinya, tinggi ya, seukuran Mbah yang sedang duduk ya, berhadapan dengan Mbah, keris itu melayang tanpa sarung. Keris itu melayang dan tiba-tiba jatuh tergeletak, dan Mbah terkejut dan Mbah mengatakan bahwa wis, kuat sekali. 2 kali aku dikerjain di sini. Ya. Tapi Mbah nggak patah semangat, karena dia yakin dengan kemampuan yang dia punya. Dia memulai lagi ritual itu, dan mulai terdengar dari sekitaran lokasi Mbah ya, kan semak belukar tuh ya, semak belukar. Dahan-dahan pohon yang ada di sana seperti ada yang menggoyangkannya. Namun sama sekali tidak ada angin yang bertiup. Daun-daun kering yang ada di atas Mbah mulai berjatuhan. Dan dari kejauhan terdengar suara seperti seperti layaknya jawi ya, atau sapi yang sedang mengoak. Suaranya terdengar sangat keras. Nah, ketika mendengar itu, Mbah yang tadinya sudah bersemedi dengan khusyuknya langsung kaget berdiri dan menyatakan kalau dia nggak sanggup untuk menaklukkan gaib yang ada di tempat itu. Mbah langsung membereskan sesajinya. Di situ dikatakan kalau sesaji yang ada di situ langsung dilipat di tikarnya, dan obor-obor yang ada di sana dimatikan dan ditinggalkan di tempat itu. Mbah langsung meminta diantarkan pulang. Sekitar jam 2 malam saat itu, Mbah minta langsung diantarkan pulang, namun tidak pulang ke rumah, diminta untuk diantarkan ke rumah ayah saya. Di jam 2:30 pagi ya, mereka pun sampai ke rumah, menggedor pintu. Ayah saya mengatakan ayah saya memang belum tidur. Ayah saya memang menunggu mereka pada pagi hari itu, karena ayah saya tahu pasti apa yang mereka lakukan pasti gagal, dan mereka pasti akan datang ke rumah ayah saya. Ayah saya sudah menunggu di ruang tamu sambil ngopi dan merokok, ditemani oleh 2 orang sahabat ayah saya merokok. Dan 2:30 pagi itu mereka datang dengan wajah Mbah yang sudah seperti orang nggak makan seminggu, pucat dengan keringat yang mengucur, berjalan lemas, dan yang tadinya duduk dengan gagah seperti ini. Ayah saya bercerita malam itu dia duduk seperti wanita yang lemas seperti ini, dengan mata yang merah, wajah yang pucat seperti pucat kuning gitu ya, pucat kuning gitu ya, bukan pucat putih gitu. Jadi seperti energi yang ada di diri Mbah itu sudah sangat terkuras habis. Ayah saya kesian dengan Mbah, langsung menyuruh 2 orang sahabatnya ini tadi membuatkan teh hangat biar energi dari Mbah yang tadinya lemas bisa pulih ya. Ketika orang ini ingin membuatkan teh, Mbah langsung mengatakan, saya nggak mau teh di sini. Tolong obati saya. Saya kena di sini. Nggak cukup teh yang bisa membuat energi saya balik. Saya akui saya kena di sini. Saya kena oleh sosok penunggu di tanah pendaman. Tolong saya.
Saya tahu cuman kamulah yang bisa membantu saya. Kalau enggak saya mati malam ini. Nah, jadi ayah saya yang sudah tahu ya sebenarnya apa yang terjadi. Dia hanya menyuruh Mbah untuk istighfar terus. Selagi Mbah masih punya napas, Mbah istighfar dan Mbah disuruh istighfar, Mbah mengikuti ya istighfar. Astagfirullahaladzim. Lama-kelamaan Mbah mulai sedikit tenang, napasnya sudah mulai bisa normal, dan Mbah pun dari duduk yang begini sudah mulai bisa duduk tegap dan berhadapan langsung dengan ayah saya. Ayah saya mengatakan sedikit saja kepada Mbah, mohon maaf sebelumnya sudah saya pesankan. Apa yang Mbah dapat di sana adalah perbuatan Mbah sendiri. Mohon maaf, saya tidak dapat membantu Mbah. Saya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Sudah saya katakan kepada Mbah, jangan ke sana. Tapi Mbah masih ngeyel untuk ke sana. Jadi kalau Mbah meminta obat kepada saya nggak bisa. Tapi kalau Mbah mau sembuh, mau pulih seperti biasa, besok pagi Mbah datang ke sana, bawa 3 buah kelapa merah ya, kelapa hijau yang bagian tampuk atau bagian tangkainya merah. Mbah bawa ke sana, Mbah taruh di pagi hari. Ketika siang, Mbah boleh datang lagi ambil dan Mbah minum 3 buah kelapa itu. Air dari kelapa itu Mbah minum. Insya Allah Mbah akan kembali pulih. Tapi kalau Mbah minta sembuhkan dengan saya nggak bisa. Saya nggak punya kemampuan seperti yang Mbah pikirkan, bisa ngobatin orang enggak. Tapi kalau Mbah mau sembuh, insya Allah kalau Mbah lakukan itu, Mbah bertawasul, Mbah selalu beristighfar, Mbah meminta ampun, meminta maaf kepada Allah, insya Allah Mbah akan sembuh. Nah, mendengar apa yang disampaikan ayah saya, Mbah itu pun langsung seperti meneteskan air mata dan mengakui kalau selama ini dirinya terlalu sombong. Memang beberapa tempat di Pulau Jawa dapat dia taklukkan, tapi kalau di Sumatera, di Provinsi Jambi, dia mengatakan energinya sangat luar biasa. Dia hampir mati. Pertama yang menendang dari tungku kemenyan si Mbah tadi. Sosok tinggi besar yang telapak kakinya mungkin hampir 1 depa. Untung sosok itu menendang tungku apinya. Sempat kalau sosok itu menendang ke arah saya, mungkin saya sudah mati. Yang kedua, keris yang saya bawa itu nggak bisa terbang. Keris yang saya bawa itu hanya pusaka peninggalan leluhur. Khodamnya memang ada, tapi selama saya memegang keris itu tidak pernah terbang. Nah, hari itu keris yang saya bawa, pusaka yang saya bawa untuk melindungi diri saya, malah berniat untuk membunuh saya. Yang ketiga, banyak sekali saya lihat arwah yang ada di sana menggerubuti saya sehingga energinya dapat menggetarkan seluruh pohon yang ada di sana. Dan yang terakhir yang membuat saya jatuh, kata dia, membuat kemampuan saya nggak berguna di sini. Mbah melihat sosok ular ya, seperti ular naga. Mbah bilang, ular naga memiliki mahkota dan tanduk yang tadi terdengar suara seperti sapi. Dan orang Jawa mengatakan sosok itu adalah ular Jawi. Ya, dalam makhluk mitologi seperti naga gitulah, ya, yang menguak seperti dan itu adalah sosok penunggu dari kampung ini, ya, yang marah karena saya masuk untuk mengganggu lokasi itu. Itulah saya mencoba untuk mendobrak energi dari ular Jawi itu, namun dengan sekali tiupan saya jauh sekali terpental dan mungkin ya kalau ular itu berniat jahat kepada saya sudah mati. Namun lagi-lagi ada sosok seperti panglima, dia bilang, memiliki perawakan yang sangat tampan, sangat gagah, menghalangi naga itu
menghalangi ular jawi itu untuk menyerang saya. Nah, sosok itulah yang menyuruh saya datang menemui kamu lagi untuk saya dapat pulih seperti biasanya. Kalau nggak sosok itu mengatakan kalau kamu yang bisa mengobati saya nggak mungkin datang ke sini dan saya pasti kebingungan untuk mengembalikan energi saya yang sudah habis dan kemampuan saya yang sudah hilang. Nah, ayah saya pun tersenyum dan mengatakan, ya pertemuan rezeki maut jodoh itu sudah diatur oleh Allah, Mbah. Ya mungkin pertemuan kita hari ini ya, adalah perjalanan dari kehidupan kita masing-masing. Dan mulai dari itulah ayah saya dan si Mbah menjalin hubungan mengangkat seperti saudara kandung. Ya, memang pertemuan mereka cuman sebatas di hari itu saja. Dan ayah saya mengatakan setelah pertemuan itu tidak pernah lagi bertemu dengan Mbah yang mengalami gangguan di tanah pendaman. Nah, tanah pendaman ini juga banyak digunakan, banyak disalahgunakan oleh orang-orang pelaku ilmu hitam untuk menjadi syarat atau pelantara untuk menyakiti seseorang. Jadi tanah pendam ini bisa digunakan sebagai kalau kita punya musuh, kalau kita ingin menjatuhkan musuh kita ambil tanah pendaman itu pada saat maghrib. Kalau kita dapat mengambil tanah pendaman itu dan dapat istilahnya mencuri dari lokasi tanah itu, tapi dengan catatan tanah pendaman itu jangan kita bawa pulang ke rumah. Jadi begitu kita ambil, kita langsung lempar atau kita tanam ke toko, ke warung, atau ke rumah orang yang ingin kita sakiti. Kalau kita taruh di toko atau di warung, warung itu akan menjadi sepi dan menjadi angker. Jadi rezeki orang yang akan kita sakit itu, rezeki dari musuh kita itu akan tertutup. Sama angkernya dengan tanah pendaman itu. Jadi orang jangankan untuk membeli belanjaan di sana, untuk lewat di sana aja orang udah merasa takut. Dan kalau kita taruh di rumah orang, ya, arwah dari penunggu tanah pendaman itu, sosok-sosok yang dikubur hidup-hidup, yang dibantai, yang dibunuh, ya, yang terpendam di tanah pendaman itu, dia akan menjadi penunggu rumah yang tanahnya ditaruh di situ. Dan otomatis rumah itu akan menjadi angker. Orang yang ada di rumah itu akan, istilahnya kalau suami istri ya, akan sering cekcok. Keadaan ekonomi akan melarat. Dan anak-anak mereka pun sering diganggu bahkan sampai mengalami kematian. Itulah kisah tanah pendaman yang ada di tanah kelahiran saya. Memang ini bukan urban legend ya. Ini bukan mitos. Lokasi itu sampai sekarang masih ada, tapi alhamdulillah sebagian warga yang dulunya tahu di mana lokasi tanah pendaman itu berada sudah meninggal dunia dan tidak diceritakan ke anak cucunya. Jadi lokasi tanah itu sekarang tidak diketahui warga. Hanya beberapa orang lah ya, beberapa orang tua yang ada di desa saya yang masih mengetahui lokasi tanah pendaman itu. Saya pun menanyakan kepada ayah saya. Ayah saya mengatakan ingat-ingat lupa di mana lokasi itu karena sekarang lokasi itu dikelilingi oleh perkebunan. Namun lokasi tanah pendaman itu sampai hari ini tidak dapat ditanami oleh tumbuhan. Karena beberapa kali orang mencoba untuk bercocok tanam di sana. Orang-orang yang menggali tanah pendaman itu dan mencoba untuk menanam sesuatu di sana, kesurupan, sakit, dan bahkan pernah salah satu warga ada yang meninggal dunia di lokasi itu, entah nggak tahu penyakitnya apa. Dokter bilang di otopsi kena serangan jantung. Padahal orang yang meninggal itu tidak ada riwayat jantung sama sekali. Jadi memang sampai sekarang lokasi tanah pendaman itu kosong. Tidak dimiliki siapa-siapa.
tidak diakui siapa-siapa dan tidak ditanami siapa-siapa. Ya, itulah kisah Tanah Pendaman, sebuah kisah misteri yang terdapat di tanah kelahiran saya. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat semua. Sengaja saya bagikan kisah ini untuk sahabat semua, agar sahabat dapat mengambil hikmah pelajaran dari kisah yang saya dapat dari ayah saya. Yang mana di atas langit masih ada langit. Ketika kita merasa hebat, masih ada yang lebih hebat. Ketika kita merasa tahu, ada yang lebih tahu. Siapa dia? Allah. Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Pemilik seluruh jagat ini. Tidak ada yang lebih hebat dari beliau. Jadi ketika kita merasa sombong dengan kehebatan yang kita punya, semata-mata itu hanyalah sifat dari kemanusiaan kita. Sifat manusia yang paling tidak disukai oleh Allah. Dan orang-orang seperti itu kerap kali menyombongkan dirinya dan mendapat ganjarannya sendiri. Seperti mbah yang mengaku dirinya sudah cukup hebat. Demikian kisah misteri kali ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu setia memberikan support, memberikan dukungan agar channel ini dapat berkembang. Saya Rio Wijaya, mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah ucapan dalam penyampaian kisah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.